V sama dengan I dikali R. V adalah tegangan listrik, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Nah, pada simulasi ini kita akan mengamati bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan dan hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan. Baik, kita akan melihat pada simulasi tegangannya 3,1, kemudian tegangannya naik terus hingga 4,9, dan kuat arusnya juga naik menjadi 68,1 mA. Ketika nilai tegangan dinaikkan, maka kuat arus juga nilainya akan naik. Ketika tegangan diturunkan, maka nilai arus juga akan menurun. Bisa dilihat pada simulasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kuat arus dan tegangan adalah berbanding lurus. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan antara kuat arus listrik dan hambatan. Jadi, terlihat pada simulasi bahwa ketika hambatannya mengecil, maka kuat arusnya akan membesar. Dan ketika kuat arus membesar, maka hambatannya akan mengecil. Jadi, bisa dikatakan bahwa hubungan antara kuat arus dan hambatan listrik adalah berbanding terbalik. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum Ohm merupakan hubungan antara kuat arus bersama dengan tegangan dan hambatan listrik. Maka, kuat arus memiliki hubungan berbanding lurus terhadap tegangan listrik, tetapi memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap hambatan listrik. Untuk aplikasi penggunaan rumusnya, maka V sama dengan I kali R. Jika yang ditanyakan adalah I, maka V dibagi R. Jika ditanyakan adalah R, maka R sama dengan V dibagi dengan I. Terima kasih, semoga membantu dalam belajar. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan elektronik itu adalah lampu, senter, televisi, kulkas, mesin cuci, setrika, dan kipas angin. Coba kamu perhatikan lampu di rumah kita. Kenapa lampu itu bisa menyala? Nah, lampu itu bisa menyala karena adanya rangkaian listrik, yaitunya rangkaian listrik tersusun dari alat-alat listrik dan sumber listrik yang saling berhubungan sehingga membentuk arus listrik. Apa-apa saja contoh alat-alat listrik, yaitunya kabel, stop kontak, steker, saklar, fitting lampu, dan bohlam. Sumber energi listrik terdiri dari aki, baterai, generator, dan dinamo sepeda. Generator merupakan alat pembangkit tenaga listrik dan juga sumber energi listrik terbesar. Ada beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada juga pembangkit listrik tenaga matahari,
serta pembangkit listrik tenaga angin. Arus listrik terjadi apabila adanya aliran muatan dari kutub positif ke kutub negatif. Berdasarkan susunannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau seri, yang mana pada lintasan arus listrik, bagian rangkaian dipasang secara berurutan tanpa adanya percabangan. Ciri-ciri rangkaian seri: 1. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. 2. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran terputus. Jika salah satu lampu hidup, maka lampu lainnya juga akan hidup karena aliran listrik terhubung. Rangkaian seri bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lampu hias, senter, lampu TL atau tube lamp, lampu jalan raya, switch on, dan beberapa lampu di ruangan. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lain masih dapat menyala. Penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lampu lalu lintas. Ketika lampu merah menyala, lampu kuning dan hijau padam. Kemudian, pemasangan instalasi listrik di rumah. Ketika lampu di kamar mati atau padam, maka lampu di ruang tamu tetap hidup. Ini menggunakan rangkaian paralel.